Sejukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To help people and to help themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini, bulan ini kita bisa bertemu dalam pertemuan P2K2 dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Baiklah ibu-ibu, masih ingat pertemuan bulan kemarin? Coba Ibu Ita, apa? Ya benar, cermat meminjam dan menabung. Nah, ibu-ibu masih ingat? Jadi ibu-ibu tuh harus meminjam uang dengan tepat. Misalkan meminjam ke rentenir, jangan, karena di rentenir itu bunganya sangat besar, Bu. Nah, misalkan di bank, prosesnya lama. Nah, jadi ibu-ibu usahakan meminjam uang itu kepada saudara sendiri. Bisa-bisa itu kita tidak terkena bunga, tapi kecil kemungkinan untuk diberi. Biasanya kalau saudara itu memberi tapi sedikit. Nah, jadi ibu-ibu itu untuk tempat peminjaman uang. Untuk menabung, kita harus menabung, Bu, karena kita harus merencanakan menabung itu untuk apa sih nanti. Nah, simpanan misalkan, atau nanti kita tidak tahu ya, Bu ya, suatu saat ada musibah, maaf, seperti itu. Jadi kita harus siap-siap mempunyai tabungan. Nah, langsung saja ya, Bu Ibu ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, itu memulai usaha. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi memulai usaha, masih ingat Bu dengan lagu Bang Bingbung itu? Oh ya, baiklah, kita bersama-sama yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Bing bing bang yuk kita ke bank. Bang Bingbung yuk kita nabung. Tang ting tung yuk jangan dihitung. Tahu-tahu nanti kita dapat untung. Ya, semuanya tepuk hebat, 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 hebat. Ya, terima kasih ibu-ibu. Jadi nanti kalau kita menabung nanti dapat untung, Bu. Ya, begitulah. Lanjut ya, Bu, kita masuk ke materi memulai usaha. Jadi kita harus, apabila kita mau memulai usaha ibu-ibu, ada beberapa rencana yang harus kita lakukan. Apa itu, Bu? Menentukan ide usaha. Iya benar, menentukan ide usaha. Jadi usaha apakah yang akan kita lakukan? Yang kedua, siapakah sih target kita? Nah, yang ketiga, bagaimanakah untungnya nanti, besar atau kecil, atau nanti balik modal, ya dah, Bu. Benar? Oh ya benar. Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Nah, jadi ibu-ibu ya, ini perlu. Apa sih penyebab kita gagal? Apa kurang modal? Apa tempat pemasaran yang tidak tepat? Seperti itu, Bu. Baiklah, lanjut. Ibu-ibu, saya tanya dulu. Apakah ibu-ibu sudah ada rencana untuk membuka usaha? Apa, Bu? Oh, ada. Oh, bagus, Bu. Mau buka gorengan ya? Oh, ya. Terima kasih buat Ibu Ita tadi telah mencoba untuk membuka usaha gorengan ya, Bu ya. Ya, insya Allah ya, Bu. Semoga dikabulkan. Ada lagi? Oh ya, apa? Buat kemplang. Oh, buat kemplang. Ya, bagus-bagus. Ya, lanjut ya, Bu ya. Jadi, untuk memulai menentukan ide usaha itu, kita harus usahakan usaha apa yang akan dilakukan. Kita rencanakan dulu, Bu. Nah, setelah kita berencana, kita pikir matang-matang. Tapi, ibu-ibu ingat, untuk usaha ini kita lihat keadaan, situasi, tempat kita tinggal. Misalkan nanti ibu-ibu jual misalkan ya pakaian renang, padahal rumah ibu itu di kebun, misalkan di desa-desa jual pakaian baju renang, kan susah, Bu, untuk laku. Iya benar. Nah, jadi kita tentukan dulu usaha apakah yang akan dilakukan. Selanjutnya, siapakah target pembelinya? Misalkan di sini kita contohkan tadi, di sini Ibu Lili lah yang akan berjualan ikan segar ya, Bu ya. Nah, ini dia rencananya menjual ikan segar biar target dia nanti banyak orang yang membeli di sana karena ikan-ikannya segar. Nah, jadi
siapakah target pembelinya? Nah, pastilah ibu-ibu yang kebutuhannya setiap hari memasak kan seperti itu. Nah, bagaimanakah untungnya nanti? Nah, ibu-ibu, ini kan ikan segar. Kita harus rencanakan dulu. Misalkan ikannya nanti sudah busuk, sebelum busuk kita apakan dulu? Nah, kita olah kayak jadi apa? Misalnya ikan asin atau kita buat apa? Pempek seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu untuk keuntungannya tadi bisa berkurang. Nah, terus selanjutnya, apakah penyebab kegagalan usahanya? Misalkan Bu, apakah banyak berutang misalkan, atau tidak tadi habis modal? Karena kenapa? Biasanya Bu, penyebabnya itu antara modal, untung, dan keperluan sehari-hari itu digabungkan. Makanya, jadi kita tidak bisa apa namanya Bu? Apa Bu? Oh iya benar, jadi tercampur ya Bu ya? Ya benar. Nah jadi jangan dicampurkan, jadi dipisahkan antara modal, keuntungan dengan keperluan sehari-hari. Biar manajemen keuangan kita bisa apa namanya? Bisa dikontrol. Jadi ibu-ibu itulah tadi bagaimana cara kita memulai usaha. Nah selanjutnya mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah di sini Bu ada yang mendukung usaha kita, ada juga menghambat usaha kita. Apa saja yang mendukung usaha? Misalnya kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha yang lain? Apa sih kelebihannya tadi? Tadi kelebihannya yaitu ikan segar. Nah, kalau di tempat lain kan tidak segar misalkan. Kalau kita selalu usaha kita itu jualan kita itu ikannya segar-segar seperti itu. Nah, peluang apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengetahuan positif. Ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar misalkan. Nah, itu contohnya Bu ya. Jadi peluang yang seperti tadi yang saya bilang tadi, apabila misalkan ikannya tadi tidak segar lagi kan, jadi kita olah tadi menjadi ikan asin atau kita bikin pempek atau sebagainya sambilan agar modal usaha kita tadi tidak terlalu banyak ruginya. Nah, selanjutnya menghambat usaha. Kelemahan. Nah, apa sih kelemahannya? Tadi pasti ada kelemahan, misalkan ketika ikan itu tidak ada stoknya, misalkan. Nah, itu termasuk kelemahan. Kita harus cepat-cepat mencari ide, mencari informasi di mana stok selain tempat yang biasa kita ambil, seperti itu. Ancaman. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Misalkan tadi Bu, yang saya bilang tadi ikannya busuk, tempat stoknya habis, itu termasuk ancaman. Dan juga kita tidak bisa menentukan tadi seperti di penghasilan dengan modal tadi, dengan kebutuhan itu tercampur. Itu juga menjadi ancaman kita. Ya mungkin itu saja ya Bu ya. Ada pertanyaan Bu? Oh cukup ya. Baiklah ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, jadi untuk memulai usaha itulah ibu-ibu yang harus kita lakukan. Nah sekarang tugas ibu-ibu harus rencanakan untuk pertemuan bulan depan ya. Nanti saya berikan tugas, rencana apa sih yang harus ibu lakukan biar ada usaha, ada pemasukan. Jadi tidak selalu mengharapkan uang bantuan setiap bulan dari PKH. Itu kan tidak cukup Bu, perlu usaha yang bisa menunjang keluarga kita, begitu ya Bu ya. Mungkin itu saja. Bulan depan kita akan pertemuan selanjutnya mengenai kesehatan dan gizi. Jadi itu saja ya Bu ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.